Langkah-langkah membuat media pembelajaran menggunakan media audio-visual. Yang pertama yaitu melihat RPP atau silabus dari modul pembelajaran. Yang kedua yaitu mencari materi dari sumber yang terpercaya. Yang ketiga, membuka Google dan mencari template PPT, lalu setelah itu memasukkan materi ke dalam PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Aryani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta dengan nomor NPM 21144800013. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Primasari Wahyuni. Nah, untuk kesempatan pada kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya kelas 8, yaitu mengenai teks eksplanasi dengan mengembangkan beberapa kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu ada KD 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Selanjutnya yaitu ada KD 3.10, yaitu merumuskan pengertian teks eksplanasi melalui pengamatan model. Selanjutnya ada KD 3.11, yaitu menyimpulkan ciri-ciri berdasarkan pola atau struktur teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu ada KD 3.12, yaitu mengidentifikasi gagasan umum dalam teks eksplanasi. Dan yang terakhir ada KD 3.13, yaitu menjelaskan langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi berdasarkan gagasan-gagasan umumnya. Dengan capaian pembelajaran yang nantinya siswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan pola atau struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, mengetahui gagasan umum dalam teks eksplanasi. Dan yang terakhir, yaitu dapat menyebutkan langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi berdasarkan gagasan-gagasan umumnya. Baik, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian teks eksplanasi. Apa sih pengertian dari teks eksplanasi? Jadi, teks eksplanasi merupakan salah satu jenis teks yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan proses atau alasan suatu peristiwa itu dapat terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 6 ciri-ciri yang sudah tertera di sini, yaitu yang pertama, informasi yang dimuat di dalamnya didasarkan pada fakta atau bersifat faktual. Yang kedua, fenomena yang diterangkan dalam teks eksplanasi bersifat keilmuan atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif. Yang keempat, tulisannya tidak berusaha mempengaruhi pembaca terhadap apa yang dibahas. Yang kelima, hal yang dibahas di dalamnya berfokus pada hal-hal yang sifatnya umum. Dan yang terakhir, penulisannya menggunakan kata penanda urutan, contoh pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai 3 struktur, yaitu yang pertama ada pernyataan umum. Bagian ini terletak di awal teks eksplanasi dan biasanya digunakan untuk mengenalkan tentang proses terjadi sebuah peristiwa atau fenomena alam. Yang kedua ada rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian ini memiliki peran sebagai isi atau bisa dikatakan sebagai badan dari teks eksplanasi. Dan yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi ini berada di bagian akhir dari teks eksplanasi atau memiliki peran sebagai penutup dari penjelasan suatu peristiwa yang sedang dibahas. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis teks eksplanasi. Teks eksplanasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, teks eksplanasi faktorial.
Teks eksplanasi faktorial merupakan jenis teks eksplanasi yang ditulis dengan dijabarkan hasil dari efek dari suatu peristiwa yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu ada teks eksplanasi kausal. Teks ini menjelaskan atau penjabarannya berupa penyebab atau asal-usul secara bertahap mengapa sebuah peristiwa dapat terjadi. Yang selanjutnya yaitu teks eksplanasi teoritis. Teks ini mengandung spekulasi tentang potensi di balik fenomena alam. Dan yang terakhir yaitu teks eksplanasi sekuensial. Dalam penulisan teks eksplanasi ini, penulisan menjabarkan tahapan terjadinya sebuah fenomena alam secara rinci. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Terdapat 5 langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama yaitu mengobservasi peristiwa yang terjadi di sekitar. Yang kedua, menentukan fokus. Yang ketiga, mencatat urutan peristiwa. Yang keempat, membuat kerangka teks eksplanasi. Dan yang terakhir, menyusun teks eksplanasi. Terdapat pula langkah-langkah dalam meringkas teks eksplanasi, yaitu ada 4. Yang pertama, membaca keseluruhan teks. Yang kedua, mencari gagasan utama. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Yang keempat, merevisi sesuai dengan EYD. Berikut adalah contoh teks eksplanasi, yaitu mengenai penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian pula, untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana alam banjir. Pembuangan sampah di das membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Nah, jadi metode audiovisual yang telah saya sampaikan ini dapat diterapkan atau digunakan dalam proses pembelajaran siswa menengah pertama sampai siswa menengah kejuruan guna menambah semangat dan ketertarikan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat berguna atau bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.